semakin berkembang zaman, pasien yang datang ke dokter gigi lebih ke estetik. Oh, iya. nice. Beda. Kalau dulu paradigmanya adalah paradigmanya kan sakit. Kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi. Kalau sekarang adalah cantik. Jadi dia datang ke dokter gigi emang mau estetik, emang mau lebih cantik. Yang Berarti penting gigi itu satu, terbebas dari karang gigi. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, gigi itu nggak ada lubang. Sebenarnya itu aja sebenarnya udah cukup sih ya. Kemudian yang ketiga tambahan lagi kalau gigi itu rapi. Nah itu larinya ke estetik ya dok ya. Lagi, ya. Dan Cuman kalau kebanyakan kita ngomong gigi sehat, ya satu yang giginya nggak ada lubang, terus nggak ada karang gigi. Sebenarnya itu kita sudah bilang itu sudah cukup sehat. Kalau misalkan giginya rapi, ya itu bonus kan. Karena kalau gigi rapi itu kan itu tergantung lagi sama genetik dia. Jadi mungkin ngambil rahang bapaknya, ngambil giginya gigi ibunya, kayak gitu kan itu kan di luar ininya kita. Iya. Hai guys, makasih ya udah klik video ini. Jangan lupa subscribe channelnya dan tonton video ini sampai habis. Karena banyak banget kisah-kisah inspiratif yang bisa kalian dapetin. Happy watching! Halo, selamat pagi buat teman-teman yang ada di sini semua yang sedang mengikuti podcast Etitalk. Hari ini kita kedatangan salah satu dokter cantik. Dokter cantik yang lagi hits di beberapa sosial media. Dokter gigi, orangnya humble, terus banyak temennya. Karena ya begitu deh. Kita panggilin aja Dokter Wulan. Selamat pagi. Halo, gimana kabarnya dok? Baik. Kayaknya semakin lama nih semakin tenar aja nih dok. Enggak sih, gara-gara sini aja jadi tenar. Oke dok, boleh cerita sedikit nggak gimana awal karir dokter sehingga ada di posisi sekarang yang memilih menjadi dokter gigi? Mungkin sama aja ya kayak yang anak-anak seusianya. Jadi dari SMA emang cita-citanya pengen jadi dokter. Oke, pengen jadi dokter. Nah, terus waktu itu nggak tahu dokter gigi, taunya cuma dokter umum kan. Iya. Dulu sempat kuliah di Surabaya selama 1 tahun di kedokteran umum. Terus namanya anak perempuan paling kecil, terus cewek sendiri. Iya. Terus aku merasa di ketiak ibu lebih indah. Jadi aku nggak kuat di sana merantau. Akhirnya aku pulang ke Bali, kemudian di Bali akhirnya pokoknya harus tetap mau jadi dokter. Akhirnya mencoba di kedokteran gigi. Oh gitu. Jadi sebenarnya udah sempat dokter umum ya, kuliah di dokter umum. Iya. Tapi karena seperti itu akhirnya memutuskan balik. Ini sayang banget ya. Enggak sih sebenarnya, kalau aku lihat aku lebih bersyukur seperti sekarang. Oke. Jauh lebih bersyukur. Karena kalau misalkan kita jadi dokter gigi, untuk berkembangnya jauh lebih banyak. Oke. Jauh lebih bisa berkembang, terutama di bidang estetik sih, dengan waktu yang lebih simpel daripada di kedokteran umum. Ini menurut pribadi loh ya. Iya betul. Jadi istilahnya pada saat itu tuh memang memutuskan, pada saat itu nggak kepikiran bakal seperti ini. Ternyata balik ke Bali, terus malah nyari dokter gigi gitu ya. Gigi. Nah, salah satu support terbesar sehingga dokter Wulan tuh bisa menjadi dokter gigi siapa? Saat yang itu pasti orang tua sih. Orang tua ya. Kalau aku tipenya mengidolakan papa sih terutama. Oke. Jadi aku mengidolakan dia. Jadi kalau aku bilang dia itu ensiklopedi berjalan. Jadi dia bisa tahu segala hal. Jadi dia bisa tahu urusan ekonomi, urusan sosial, politik, kesehatan, pokoknya dia bisa tahu semua hal. Oke. Sedangkan kalau aku ngerasa aku kutu-kupret banget daripada dia gitu loh. Dan kebetulan dokter Wulan ini keluarganya juga ada dokter juga ya. Jadi memang dari orang tua juga dokter gitu ya. Iya dok. Tantangan sebagai dokter gigi apa sih dok? Yang pasti yang paling pertama itu trust sih. Trustnya pasien sama kita, karena kita kan lebih utama ngandelin skill. Ya betul. Ngandelin skill. Jadi pasien itu datang emang bener-bener lihat skillnya kita. Itu sih yang paling utama. Jadi bener-bener yang skill bener-bener di dokter gigi tuh sangat dibutuhkan ya dok skill. Ya.
saat menjadi dokter gigi beberapa tahun ini, ada nggak sih rasa ketakutan atau misalnya nggak pede untuk melakukan hal itu? Ada nggak sih dalam pribadi dokter sendiri? Pastinya ada ya, namanya ya? Pastinya banget ada. Kadang ada pasien-pasien yang datang ke kita dengan ekspektasi yang jauh banget gitu loh. Maksudnya kadang kayak gini, dia datang dengan muka yang begitu aja gitu loh. Terus tiba-tiba dia datang dengan bawa fotonya salah satu artis. Dok, pokoknya saya mau biar gigi saya kayak gini, biar bentuk rahangnya kayak gini, pokoknya biar kalau saya senyum kayak gini nggak kelihatan monyong gitu misalnya. Itu kan kita yang down ya kan. Sedangkan dia kalau kita kasarnya kita ngomong kan, ya elah, lu bentukannya begini, maunya yang kayak Marshanda gitu, misalkan kayak Lola Ramlan kan, gua kan bukan dokter bedah plastik kan, gitu kan cuma dokter gigi yang cuma bisa berubah kan giginya doang. Gimana nyikapinnya dok? Gitu loh. Ya yang kayak gitu, jadi ekspektasinya mesti diturunin banget pasien-pasien yang dikasih kayak pengertian gitu. dulu dikasih ya. Pengertian dulu. Jadi dipikirnya baru store diri tuh keluar udah langsung beda gitu. Dipikirnya ala-ala ketok magic kali kan, datang ke klinik kita keluar-keluar udah yang kayak artis siapa gitu loh Tuh. Itu repot juga tuh. Repot yang kayak pasien yang kayak gitu ya, ekspektasinya terlalu tinggi. Itu yang paling mengerikan deh datang ke kita itu. Nah dok, waktu awal setelah tamat dari kedokteran gigi itu dokter langsung buat klinik atau masih sambil berjalan ngikutin di klinik lain atau bagaimana dok? Waktu itu sempat di beberapa rumah sakit. Cuman aku tipenya emang nggak bisa terikat. Jadi aku nggak bisa yang duduk, diem, terus office hour gitu nggak bisa. Jadi aku kalau disuruh kayak gitu aku pusing. Jadi aku lebih suka yang ngapain ya kerja apa ya lagi gitu. Aku lebih suka yang pergi ke sana, pergi ke sini kayak gitu. Jadi cuman sebentar banget di rumah sakit, akhirnya memutuskan untuk buka praktek sendiri. Jadi kalau nggak ada pasien ya udah, aku pergi jalan-jalan, aku pergi ngopi atau apalah segala macam. Enjoy the life ya dok ya. Nah dok, kenapa bisa terciptanya nama Kamandani? Boleh tahu nih asal mulainya? Jadi kita ada beberapa apa sih kalau bisa dibilang bidang usaha dengan nama yang sama. Jadi ada Kamandani Dental, ada Kamandani Pastry, ada Kamandani Pig Farm. Kalau dulu kita punya Kamandani Ribs and Barbecue juga. Nah, jadi itu berasal dari Kama, itu artinya hasrat, cinta kasih. Kemudian Dani itu berasal dari kedua nama orang tua, dari Dharma dan Parmini. Jadi cinta kasih dari Bapak Dewa Dharma dan Ibu Desa Parmini. Jadi Kamandani. Berarti ada makna yang dalam banget ya di Kamandani itu. Apa yang membuat Kamandani berbeda dengan klinik lain nih menurut dokter sendiri? Sebenarnya sih diferensiasinya apa nih yang mau ditonjolkan? Sebenarnya sih ya kalau dari segi hal yang kita jual gitu ya, kalau kata kasar sama aja kok seperti dental klinik yang lainnya. Dari segi treatment sama aja. Klinik lain menjual itu, kita juga sama menjual itu. Cuman yang buat kita beda adalah bagaimana cara mentreatment pasien. Jadi kalau saya sendiri lebih suka menjadikan pasien itu teman. Jadi makanya kenapa teman-teman saya itu banyak itu berasal dari pasien sebenarnya. Yang awalnya dari pasien, yang awalnya kita nggak kenal, nggak temenan, terus dia datang ke klinik, akhirnya kita saling ngobrol, terus jadi temenan. Terus langsung klik ya. Langsung klik. Jadinya dijadiin temen pasiennya. Iya, itu yang membuat Kamandani berbeda dengan klinik lainnya. Pernah nggak dok ketemu salah satu pasien yang agak parah gitu dengan kondisi yang ada atau bagaimana? Pernah nggak? Kasus maksudnya? Iya, kasus case-nya itu. Sering sih. Sering. Nah, susah nggak untuk menyikapi hal-hal seperti itu biasanya dok? Seringan yang biasa aja atau lumayan parah? Biasanya sih kalau ke kita sih biasanya udah yang lumayan parah sih biasanya. Biasanya udah lumayan parah, cuman emang kalau saya tipenya karena saya suka ngobrol sama pasien, biasanya saya lebih suka emang edukasi. Jadi di sana emang walaupun dia akhirnya nggak treatment sama kita itu nggak apa-apa, tapi bagi saya untuk untuk memberikan
pengetahuan sama pasien itu bagi saya tuh pahala. Dan saya senang banget gitu loh. Walaupun itu ya, nge-share ilmu tuh saya senang. Jadi misalkan dengan kasusnya dia seperti ini. Jadi kenapa bisa seperti ini? Karena begini. Jadi dia langsung paham ya. Jadi menjadilah kasusnya seperti sekarang. Apa yang bisa dilakukan? 1, 2, 3. Kemudian yang mana yang mau dipilih? Kalau toh pun tidak treatment di klinik saya nggak apa-apa. Jadi mungkin dia ada sama dokter lain, mungkin dia punya opsi yang apa berbeda. Saya nggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya memberikan solusi. Udah nge-share apapun, pokoknya ilmunya saya suka berbagi. Oke, nice. Sama sih kayaknya. Rasa memiliki kepuasan tersendiri ya dok ya. Kepuasan tersendiri. Nah pada saat sering adanya beberapa pasien, case apa yang paling sering ditemuin dok? Ya itu sih yang apa ya, yang paling sering, yang paling mainstream itu yaitu ekspektasinya terlalu tinggi. Kebanyakan begitu ya. Karena kan kita lebih bermainnya di estetik. Jadi ekspektasi pasien-pasien kadang terlalu tinggi. Iya. Mungkin juga karena misalkan gini, dia ngeliat pasien si ini yang datang ke klinik kan emang dasarnya mungkin udah yang cantik gitu loh kan. Terus jadi sekarang dia datang pengen yang kayak gitu kan susah kan kayak gitu loh. Rata-rata semua pasiennya ya. Sekarang jadi misalkan kalau kayak dia datang klinik terus dia keluar terus dia posting ini habis buat apa di klinik gitu loh. Maunya tiba-tiba dia datang bisa nggak dibuat biar yang kayak KET gini gitu kan susah gitu. Betul. Berarti sebenarnya itu pasien adalah marketing berjalan pada dasarnya dok ya. Apa yang dokter rasakan ketika beberapa teman-teman atau pasien yang menjadi teman itu melakukan beberapa cara untuk marketing, misal secara otomatis nih dokter bilang ini adalah pasien, terus karena dia puas akhirnya dia menjadi teman gitu. Apakah itu sering terjadi dok? Sering banget ya. Bahkan mungkin kalau saya bilang 80% pasien-pasien saya akhirnya jadi teman. Tapi itu salah satu kelemahan juga. Jadi kita karena udah berteman, nggak enak ngasih harga kan gitu loh. Mau ganti orang juga susah. Itu jadi yang agak plus minus ya dok ya. Udah sebenarnya pasien-pasien mereka mau bayar. Cuman karena kita udah temenan malah jadi nggak enak kan dengan ngasih harga yang normal kan. Betul. Iya, malah antara ya ampun nih orang kayaknya salah lah dijadiin temen, jadiin pasien aja lebih enak kayaknya kan gitu. Oke dok, perawatan gigi yang baik itu seperti apa sih dok? Oke, jadi perawatan gigi itu sebenarnya simple banget. Cuman rajin gosok gigi sehari 2 kali sama rajin bersihin gigi 6 bulan sekali. Udah gitu aja. Terus sama perawatan, misalkan kalau udah rutin 6 bulan sekali bersihin karang gigi, pasti nanti ke dokter gigi pasti dikasih tahu ini giginya ada lubang loh ya. Pasti akan ketahuan lebih dini ya. Nah mungkin yang lubang-lubang gede itu karena nggak pernah ngerawat tiba-tiba udah gede aja gitu ya dok ya, karena sering terjadinya terlambat ya. Oke. Untuk membuat gigi yang baik itu seperti apa? Gigi yang rapi itu seperti apa dok sebenarnya? Atau ada rumus gigi yang bagus itu adalah seperti ini? Nggak ada ya dok ya? Enggak sih ya sebenarnya. Yang penting gigi itu satu, terbebas dari karang gigi, itu yang penting. Kemudian yang kedua, gigi itu nggak ada lubang. Sebenarnya itu aja sebenarnya udah cukup sih ya. Kemudian yang ketiga tambahan lagi kalau gigi itu rapi. Nah itu larinya ke estetik ya dok ya. Dan kebanyakan kalau kita ngomong gigi sehat, ya satu yang giginya nggak ada lubang, terus nggak ada karang gigi. Sebenarnya itu kita sudah bilang itu sudah cukup sehat. Kalau misalkan giginya rapi, ya itu bonus kan. Karena kalau gigi rapi itu kan itu tergantung lagi sama genetik dia. Jadi mungkin ngambil rahang bapaknya, ngambil giginya gigi ibunya, kayak gitu kan itu kan di luar ininya kita. Iya. Saya baru lahir udah keluar gigi dok. Oh ya? Itu mah aneh ya. Nah, pasien yang sering datang tuh lebih ke kesehatan atau estetik, dok? Estetik sih, kalau selama ini estetik. Semakin berkembang zaman, pasien yang datang ke dokter gigi lebih ke estetik. Nice. Beda. Kalau dulu paradigmanya adalah paradigmanya kan sakit. Kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi. Kalau sekarang adalah cantik. Jadi dia datang ke dokter gigi emang mau estetik, emang mau lebih cantik. Berarti sudah hampir mirip seperti klinik kecantikan jatuhnya ya dok ya. Oke. Nah dok, ini kan lagi ngetren nih sekarang. Banyak banget orang-orang wanita khususnya
dia kalau nggak pakai veneer tuh nggak pede. Sebenarnya veneer tuh perlu nggak sih dok kalau di dalam dunia kesehatan? Tergantung kebutuhan sih ya. Jadi apa ya, balik lagi ke ekspektasi. Ekspektasinya dia apa? Mau ngapain sih pakai veneer kan kayak gitu. Mau buat giginya lebih putih, oke, pakai veneer. Terus apalagi misalkan ada gigi yang ada space-nya. Terus dia biasanya kan bisa pakai bracket. Tapi ada orang yang dia males kan pakai bracket. Nah, kalau sekarang udah bisa dengan pakai veneer. Jadi cuman sekali perawatan udah kelar. Solusi tepat dan cepat. Iya, solusi tepat dan cepat. Dan cuannya lumayan. Cuannya lebih besar yang pasti. Tapi ada solusi lain nggak sih dok selain veneer supaya gigi itu lebih putih? Ada di bleaching. Cuman kalau di bleaching kan hasilnya natural. Jadi dia nggak bisa tidak sesuai dengan warna, maunya putih banget. Kalau apa? veneer kan bisa request. Itu sih kelebihannya dia. Tapi kalau bleaching nggak bisa request. Oh, bleaching itu hanya menurunkan tone beberapa gitu ya dok menaikkan. ya? Oh, menaikkan. Tapi lebih aman mana dok, gigi maksudnya menggunakan veneer atau bleaching? Sama aja dok? Sama aja sih. Cuma tingkat pekerjaannya ya dok ya? Nah dok, penyebab gigi tuh bisa kuning tuh kenapa sih dok? Dari kecil memang dia nggak pernah ngerawat atau memang ada atau faktor genetik atau gimana dok? Ya, jadi salah satunya juga bisa dari karena faktor genetik. Jadi dari kecil dia tidak terbiasa untuk merawat gigi. Oke. Jadi salah satu yang paling simpel banget, salah cara gosok gigi. Biasanya itu diajarin dari anak-anak kan harusnya kan. Jadi cara gosok gigi yang naik turun, mungkin kalau anak-anak mungkin orang tuanya kanan kiri selalu dari dulu terus ngawur apa segala macam itu dibiarin selama bertahun-tahun ya akhirnya udah plaknya udah ngendap. Kayak gitu. Jadi misalkan ya bisa jadi kuning. Kemudian juga penggunaan tetracycline, obat-obatan tetracycline itu juga bisa buat giginya kayak keabu-abuan. Oh gitu ya dok ya. Jadi itu yang biasanya banyak disiasati dengan penggunaan veneer. Karena di bleaching dia udah nggak mampu ya? Udah nggak bisa lagi kalau di bleaching. Oke. Jadi harus di veneer kayak gitu. Oke. Banyak orang ngomongin tentang kopi. Ini kan ada beberapa orang yang sering udah veneer gitu kan. Dia udah veneer udah bersih, terus dia tuh suka banget minum kopi gitu. Itu akan kembali veneer itu bisa berubah lagi atau dia masih stay dengan warna yang pertama kali veneer itu? Kalau itu tergantung jenis veneernya. Beda-beda ya dok ya? Jadi veneer tuh ada dua jenis. Ada yang direct dan ada yang indirect. Oke. Jadi yang direct itu bahannya adalah dari composite. Jadi sifat bahan composite itu adalah menyerap air. Jadi termasuk salah satunya adalah kopi, teh. Apalagi kalau kita di Bali nggak bisa lepas dari namanya basa genep. Betul. Kunyit, warna. apa yang segala macam. Nah itu dia cepet banget nyerap. Jadi kalau dia menggunakan veneer yang jenisnya composite, atau yang direct, jadi dia bisa menyerap sehingga dia butuh melakukan servis. Jadi dipoles lagi. Ada plus minusnya nggak sih dok perbedaan yang itu kedua veneer itu? Pasti dong. Kalau yang indirect itu dia buahannya dari porselen. Jadi kayak lantai. Kalau misalkan kita kejatuhan kopi, kita tinggal kumur, kita tinggal gosok gigi ya udah kilap lagi. Kalau misalkan yang direct, yang bahannya dari komposit, dia nyerap. Dia nyerap air. Pastinya beda harga ya dok ya? Iya pasti. Ada harga ada kualitas. Ada harga ada kualitas guys. Siapa yang mau veneer? Silakan didaftar. Langsung hubungi Dokter Bulan. Nah dok, ekspektasinya jangan tinggi-tinggi loh kalau udah pindah di sini itu sering banget soalnya terjadi. Itu kan yang buat stres ya? Iya, itu yang buat nggak bisa tidur gitu loh kadang kan. Terus udah pakai veneer makannya ngawur. Jadi kalau udah pakai veneer, saya selalu bilang sama pasien, kalau sudah memutuskan pakai veneer, ini kan mahal. Betul. Kamu pun juga gaya hidupnya harus berubah. Jadi makannya es batu kriuk patah. Makannya harus kayak sultan. Jadi jangan yang kriuk-kriuk kayak gitu aja. Kalau makan dipotong, terus baru dimasukin mulut, jangan masuk kriuk-kriuk kayak gitu kan. Terus udah compeng komplain ke dokternya kayak gitu kan. Bilang kualitas dan sebagainya padahal yang orangnya makan siapa yang enak makan siapa. Tapi kalau dari sekarang memang veneer tuh lagi hits banget ya dok ya? Hits banget. Dulu sebelum pandemi kira-kira dalam sehari mungkin bisa jadi orang datang tuh veneer semua? Veneer sama bracket sih. Jadi itu udah poin utama orang untuk datang ke dokter gigi ya, bukannya gigi bolong atau mau copot gigi gitu ya. Kalau sekarang saya jarang banget ketemu pasien yang giginya berlubang. Kalau ataupun berlubang pasti dari lubangnya kecil. Jadi kalau biasanya kalau klinik
ada orang yang datang pertama kali, kita pasti analisis dulu giginya. Oh ini ada lubang ya, 1, 2, 3, 5, yang besar 2, yang kecil 3. Jadi setidaknya pasien itu sudah tahu PR-PR di giginya. Kalau tahu pun dia nggak perawatan sekarang, dia sudah tahu, oh berarti di mulutku ini ada 3 lubang, 2 yang besar, 3 yang kecil. Jadi mungkin nanti kapan nanti diaturin lagi gitu ya. Oke dok. Nah, hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, bagaimana cara merawat gigi yang baik itu seperti apa dok? Balik lagi kayak yang tadi, sebenarnya simple banget merawat gigi. Jadi cuman yang gosok gigi yang teratur, habis itu cara sikat giginya yang benar, itu sehari 2 kali, udah, sama rajin check up ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Oke. Kadang-kadang kan itu kan di era baru ya, ada edukasi gitu dok. Tapi orang-orang zaman dulu itu kan jarang banget tuh kenal namanya gosok gigi. Bahkan dulu pakai apa namanya, sirih ya dok ya, pinang ya dok. Itu bagaimana tuh dok, edukasi yang zaman dulu sama yang sekarang? Apakah yang menggunakan pinang atau sirih itu bisa untuk menguatkan gigi atau bagaimana dok? Ya mungkin itu juga kalau saya bilang makanan orang zaman dulu tuh mungkin juga beda ya sama kita ya. Kalau orang mungkin zaman dulu semuanya masih pure, sedangkan kalau kita kan sekarang generasinya udah generasi micin kan ya kalau sekarang. Jadi kalau orang zaman dulu semuanya masih alami kayak gitu, jadi mereka menggunakan memang yang bener-bener alam banget untuk kesehatan gigi. Cuman kan itu juga akhirnya kan pewarnaan kan, ya kayak gitu, akhirnya banyak stain di sana, jadi giginya jadi kotor kan kayak gitu. Kalau orang zaman sekarang mana mau yang kayak gitu kan, jijik duluan ya. Jijik duluan lah. Padahal sebenarnya itu yang menguatin ya Bu. Iya, cuman kan sekarang sudah diformulasikan, misalkan ada pasta gigi dari yang herbal, yang dari daun sirih, yang kayak gitu kan. Terus ada obat kumur juga yang bahan dasarnya dari daun sirih atau dari pinang kayak gitu dia. Jadi sudah lebih diformulasikan kalau yang sekarang. Oke dok, dokter saya lihat ada punya baby nih. Babynya ganteng banget. Gimana nih dok cara ngatur waktu dengan keluarga dan dokter untuk praktek? Ya untungnya karena saya punya praktek sendiri, jadi saya bisa ngatur semuanya. Makanya saya bilang kayak tadi, kalau saya mungkin kerja di sesuatu yang harus office hour, mungkin nggak akan bisa kayak sekarang. Betul. Jadi kalau misalkan saya karena punya klinik sendiri, aku nih sekarang mau jalan-jalan gitu, mau quality time sama family, aku bisa telepon besok, aku nggak praktek ya, atau dari jauh-jauh hari lah, tanggal sekian aku nggak praktek janji ya dok ya. Oke. Fun fact nih dok, saya dengar dokter suka masak. Hah? Maksudnya buat kue gitu loh. Gimana tuh, bener apa nggak dok? Bener apa enggak sih? Atau sekedar hobi atau ngikutin tren? Enggak sih, cuman karena pandemi aja kan. Jadi kan lebih banyak kegiatan kan yang bisa diambil. Kalau dulu kan melulu soal gigi sampai nggak punya waktu ya untuk yang lain-lain gitu ya. Kalau sekarang ya mulai belajar buat kue yang tinggal oven lah, atau yang gampang-gampang aja sih. Emang hobi apa gimana dok? Enggak, buat kasih makan Instagram aja. Biar banyak aja yang komen, oh ternyata bisa masak gitu kan. Padahal nelpon ke kakaknya, Gi, gimana nih resepnya Gi? Atau yang udah jadi dulu terus tinggal tanganku aja masuk oven kan. Entah siapa yang mau kerja ya. Pokoknya adonannya udah jadi aja, jadi tinggal masuk ke oven sama tinggal keluarin. Betul. Tapi ini dengar-dengar juga dokter hobi riding. Iya. Apa kebetulan aja sesekali atau kasih makan Instagram? Gimana dong? Enggak sih, jadi itu ya inilah, jadi kita berawal dari pandemi kan, semua pada diem di rumah, lama-lama kan stres ya, diem di rumah terus gitu loh, apalagi jiwanya kan emang meronta-ronta pengen pergi jalan-jalan kemana-kemana kayak gitu kan. Terus akhirnya sama beberapa teman, ayo kita ini aja, kita buat grup motor gitu. Tapi kayaknya kalau kita grup mobil kayaknya hedon banget sih, ntar malah netizen malah sirik ntar malah banyak hujatan, udah tahu pandemi gaya-gaya gini-gini gitu kan, ribet lagi, resikonya berat ya. Makanya apa ya gitu, tapi yang lucu, tapi yang apa kayak gitu, Vespa gitu. Akhirnya ya udah kita buat grup Vespa, jadi tuh cewek-cewek semua isinya. Oh, jadi memang pada intinya kasih makan Instagram ya. Itu lebih penting sih. Nah, goals yang terdekat dari Dokter Wulan sendiri apa nih?
Untuk saat ini? Iya. Untuk saat ini sih pengen ngembangin di klinik aja sih. Oke. Sama saya juga pengen, ada sih cita-cita yang pengen banget ya. Jadi kalau misalkan saya lihat masyarakat di pedesaan itu agak kurang untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Iya, betul. Kan? Aku tuh pengen punya mobil, jadi kayak apa ya, mobil high ace apa truk kayak gitu yang bisa dimasukin kayak kursi gigi di sana. Okay. Jadi pengen yang setiap hari minggu gitu kita jalan ke desa-desa untuk kasih minimal edukasi aja buat masyarakat yang agak di pedesaan itu. Karena mereka kan kalau mereka prinsipnya masih kalau nggak sakit nggak ke dokter gigi. Betul. Beda sama orang yang kota ya. Iya. Jadi kalau pengennya sih kayak gitu. Kalau suatu hari nanti pengen buat kayak apa ya, dental keliling kayak gitu. Jadi sekedar buat edukasi aja sih buat ke masyarakat. Kayak kampanye kesehatan gigi dan mulut kayak gitu. Oke. Apalagi zaman sekarang ya, notabene orang biasanya katanya perawatan gigi tuh lumayan ya. Iya. Harganya ya, gimana nggak lumayan? Dokternya aja ngemodalin juga lumayan, Cin. Karena barang-barang kita tuh banyak import soalnya. Betul. Dan harganya juga nggak sembarang ya, Dok ya. Bener. Bahan alat itu juga dahsyat banget kalau di kedokteran gigi. Ngeri ngelihatnya yang kecil aja sih. Kecil ya, makanya kalau mereka bilang ke dokter gigi mahal ya, ya gimana gitu loh, kita juga belinya juga emang mahal banget. Dan 80% bahan-bahan kita itu import semua, bahan alat tuh import semua. Oke. Yeah. Nah kemarin waktu kasusnya pandemi terus closing itu apa nggak kesusahan untuk mendatangkan material, Dok? Iya, kalau ataupun datang itu harganya dahsyat banget. Dari hal yang paling simpel, misalkan handscoon harus kita pakai setiap pergantian pasien. Iya betul. Ya, sedangkan kalau dulu mungkin contoh misalkan kalau dulu kita bisa beli handscoon dengan kualitas yang bagus, itu satu boxnya 60.000. Pada saat pandemi itu bisa jadi 300.000. Wow. Dan dengan kualitas yang biasa-biasa aja. Dan harus steril, gonta-ganti terus ya. Iya. Itu kebayang sih harganya total semuanya ya. Iya, dan nggak sesuai kan pada saat pandemi di awal-awal tuh semuanya juga yang kacau banget pada saat itu. Jadi kita harus prepare masker yang KN95 atau apa segala dan harganya saat itu gila-gilaan ya. Pada saat itu ya. Dan kemudian APD apa segala macam, kemudian untuk sterilisasi segala macam itu juga emang kita kewalahan banget waktu pandemi. Tapi waktu di pandemi kemarin ada efek yang ini nggak, Dok, di klinik sendiri? Efeknya yang lumayan berat buat klinik itu sendiri? Iya pastinya ya. Jadi kita waktu itu menyiasati dengan pergantian jam kerja. Jadi kalau kemarin itu sebelum pandemi kita kerja bareng full time semua. Oke. Tapi semenjak pandemi kita ada sip-sipan. Ngikutin inian juga ya, ngikutin pesanan dari pasien ya, Dok. Kalau dulu kita buka dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Kalau sekarang kita bukanya cuma dari jam 1 siang sampai habis pasien. Kalau pasien selesainya jam 5 udah nggak ada appointment, ya udah. Oke. Dok, kayak belakangan ini nih sering Dokter Wulandari nih diikutin dengan beberapa teman-teman yang lumayan punya power di dunia sosial media gitu, Dok. Boleh tahu nggak triknya atau alasannya dokter banyak banget punya teman-teman yang berkecimpung di sosial media? Awalnya sih sebenarnya ya emang karena dari hati ke hati aja temenan. Oke. Maksudnya nggak ada niat yang kayak aji mumpung gitu, nggak ada. Cuman emang cocok temenan, dijadiin temenan. Nah itu kan juga ostosmastis kan. Betul, Dok. Karena dengan kualitas yang dokter berikan, akhirnya mereka merasa terpuaskan. The power of relasi sih ya sebenarnya. Iya, betul. Jadi dokter membangun klinik itu dengan sistem marketing juga, dengan cara relasi ya, Dok ya. Jadi nggak ada marketing di klinik, marketingnya ya diri sendiri. Hasil dari pelayanan yang dokter berikan. Nah, Dok, peran sosial media itu buat kita sendiri atau dokter sendiri sebagai dokter gigi apa sih sebenarnya? Kalau sekarang itu penting banget ya pasti ya. Kalau dokter pada zaman dulu
mereka kan prinsipnya mereka buka praktek, mereka diem, terus pasien datang, periksa, udah selesai. Tapi nggak bisa seperti itu sekarang. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau sekarang itu emang peran sosial media itu penting sekali. Jadi karena orang-orang tuh dikit-dikit kan ngeliatnya sosial media, sosial media kayak gitu kan. Jadi kalau sekarang kita pun juga lebih jadinya kayak apa ya, jemput bola. Jadi kalau kita cuma jadi dokter diam tunggu pasien, nggak bisa ya. Jadi emang peran sosial media itu penting banget. Dan the power of relasi itu juga sangat penting di sana. Iya. Karena di dalam sistem kerja apapun relasi itu tetap nomor satu, mengalahkan segala jenis marketing. Benar. The power of mulut sih ya sebenarnya ya. Nah Dok, ada nggak benefit yang Dokter Wulan dapatkan? Tadi sudah cerita, bisa nggak dijelaskan kembali? Ada nggak benefit yang dokter dapatkan dengan sosial media ini? Ya, yang pasti ya. Jadi kita lebih gampang untuk memfollow up orang. Jadi misalkan kita lagi lihat Instagram gitu kan, ya kok ibu ini kayaknya oke sih, ibu ini kayaknya cantik deh, tapi kok kayaknya giginya nggak rapi ya, atau kayaknya dia gimana ya kayak gitu. Jadi kita misalkan ada temen nih, oh ternyata followernya dia juga sama nih, sama kayak temanku. Jadi kadang aku bisa bilangin, kenalin dong sama yang ini kayak gitu. Oke. Jadi dari sana biasanya kita jadi deket, jadi temenan. Akhirnya ya udah butut-bututnya tarik ke klinik lagi kan kayak gitu. Pada akhirnya tetap closing ya. Tetap. Itu tujuan akhirnya tetap cuan. Nah Dok, untuk di luar dari sosial media kita sering dengar nih sekarang digital marketing ya Dok ya. Menurut dokter peran digital marketing di dunia yang sekarang era terbaru ini, apa sih peran yang terdalam dari digital marketing? Ya yang pasti bisa bawa pasien sih. Jadi dari sana biasanya kita kan bisa share kasus before after. Jadi kadang orang tuh di DM mereka sering bilang kayak gini, Dok ini gigi aku sama loh kayak ini diapain ya Dok ya, kayak gitu. Jadi mereka kadang kan malu kan kalau mereka datang ke dokter gigi langsung, biasanya mereka malu. Oh gitu ya Dok ya. Jadi mereka lebih suka sharing dulu, tanya-tanya dulu ya, chat dulu di IG, Dok ini gigi saya patahnya sama kayak gini, ini diapain ya Dok, biayanya berapa ya Dok, gitu biasanya. Tapi apakah dokter yang langsung ngechat atau ada asisten sendiri? Kalau yang di IG di klinik ada emang orangnya, tapi kalau misalkan dia chat ke saya biasanya langsung tak balas juga sih. Salah satu poin plus jika chat-chatan sama Dokter Wulan itu langsung direspon dan diberikan solusi. Jadi guys, kalian langsung cari Instagramnya Dokter Wulan untuk mencari tahu tentang bagaimana maunya kalian, gigi kalian tuh seperti apa gitu ya Dok. Tapi biasanya emang selalu tak bilangin ke klinik aja dulu. Jadi nggak bisa kita tuh konsultasi yang secara online gitu. Nggak bisa kalau dokter gigi. Kalau mungkin kalau dokter yang lain mungkin masih bisa, tapi kita nggak bisa online. Ngelihatin dulu. Kita nggak bisa tempel gigi online ya say. Iya ya, sekarang lagi marak gitu ya. Itu gimana tuh maksudnya Dok? Makanya kita nggak bisa tambal gigi online, kita juga nggak bisa scaling gigi online. Jadi emang mesti datang, dokter gigi mesti datang, mesti dilihat kasusnya, baru. Oke, Dok, ini yang terakhir, pesan dokter untuk teman-teman yang ada di sosial media yang sedang nonton kita apa sih? Apa ya? Di masa pandemi? Iya boleh. Kalau di masa pandemi sih yang pasti pokoknya kalau sekarang itu menjaga pikiran masih tetap waras aja itu sudah luar biasa loh itu. Ini udah keberapa kali ya orang menyampaikan bersikap waras. Setiap podcast selalu ada berbahasa waras. Gitu. Dan harus disadarin itu ya Dok ya. Yang penting masih bisa bertahan hidup. Betul. Habis itu juga pikiran masih tetap waras. Ya udah gitu loh. Itu sudah apa ya, poin banget sih di saat sekarang. Nggak usah terlalu neko-neko banget ya. Nggak usah terlalu menghayal yang ini tuh nggak usah. Sama harus kreatif sih. Iya. Jadi harus yang terpenting adalah menurut Dokter Wulan yang paling penting kita tuh harus bersikap waras, jangan terlalu neko-neko karena takutnya ketika kita sudah bermimpi terlalu tinggi nanti anjloknya bahaya Dok.
kreatif sih ya, yang ringan-ringan aja kayak gitu buat apa yang bisa dilakukan. Iya, buat nambah-nambah. Karena kadang orang itu kan akan jadi hebat ketika dia terdesak kan. Iya. Jadi semua serba bisa ketika dia terdesak gitu loh. Dan semua membuktikan pada saat pandemi ya. Iya, pada saat pandemi. Yang mana yang masih bisa kreatif, yang mana yang masih bisa bertahan hidup, dia tetap bisa jalan. Tapi yang enggak kan sudah berakhir nggak tahu entah kemana. Betul. Walaupun dia posisinya misalnya sudah yang tertinggi banget, terus dengan kondisi pandemi dia nggak bisa menyikapi, ya udah jadinya malah kacau ya Dok ya. Nah teman-teman, begitu apa yang disampaikan sama Dokter Wulan, ketika kalian sedang dalam masa kepepet, pelajarilah semua supaya bisa tetap stay, dan dalam kondisi ini kita harus tetap waras dan mawas diri. Oke teman-teman, sekian ngobrol-ngobrol sama Dokter Wulan. Makasih banyak Dok, udah ada waktu untuk mampir ke sini. Semoga nanti diundang bisa datang lagi. Iya dong, kita giliran ya. Saling undang-mengundang. Harus ke klinik juga lah nanti ya. Pastinya. Thank you Dok, sampai ketemu lain kesempatan. Terima kasih. Iya, bye-bye. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Tonton juga video yang lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke semua orang.